Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika kuantum. Di sini saya akan membahas salah satu konsep paling mendasar dalam fisika kuantum, yaitu perhitungan energi pada atom hidrogen. Biasanya terdiri dari energi total, energi kinetik, dan energi potensial dalam keadaan dasar. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir ujian semester pada fisika kuantum oleh saya, Firda Kurnia, dengan NIM 2318 1020 1012. Selanjutnya adalah latar belakang, di mana di sini saya akan sedikit menyinggung apa itu fisika kuantum dan apa pengertian dari fisika kuantum. Di sini saya akan melakukan sedikit penjelasan sebelum kita pada penjelasan inti dari video ini. Jadi, apa itu fisika kuantum? Fisika kuantum merupakan cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala yang sangat kecil, yaitu seperti atom dan partikel subatomik. Nah, berbeda dengan fisika klasik, kenapa? Karena pada fisika kuantum itu menunjukkan bahwa pada skala mikroskopik, hukum-hukum Newton tidak dapat digunakan untuk menjelaskan secara akurat terkait fenomena-fenomena yang terjadi. Namun, di mekanika kuantum lah, konsep-konsep baru seperti fungsi gelombang, dualitas partikel gelombang, dan kuantitas energi menjadi sangat penting. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang kita akan bahas dalam video ini, di mana pokok pembahasannya terdiri dari empat pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa makna dari indeks bawah 100 pada fungsi gelombang Pesai. Dan yang kedua, pembahasan kedua, kita akan melakukan pembahasan terkait apa itu konstanta A0 dan berapakah nilainya? Apakah konstanta A0 itu sebagai parameter saja dan tidak ada nilainya? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan pembahasan yang ketiga, di mana pembahasan ini sedikit berbeda dengan pembahasan yang satu dan kedua, karena pada pembahasan ini kita akan melakukan perhitungan yang secara runtut dengan menurutkan, yaitu kita akan melakukan perhitungan terkait energi kinetik rata-rata dari atom H pada keadaan dasar. Nah, untuk pembahasan yang keempat atau yang terakhir, ini juga ada kemiripan dengan pembahasan ketiga, yaitu sama-sama melakukan perhitungan, akan tetapi berbeda dengan pembahasan ketiga. Karena pada pembahasan keempat ini kita akan melakukan perhitungan pada energi potensial rata-rata dari atom H. Baik, langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama. Di mana pada pembahasan pertama kita menyinggung bahwa kita akan menjelaskan apa indeks bawah dari 100 pada fungsi gelombang Pesai. Jadi, indeks bawah 100 pada fungsi gelombang Pesai itu menunjukkan tiga bilangan kuantum utama, yaitu M, L, dan N. Di mana satu ini merupakan bilangan kuantum N yang menyatakan atau yang mengartikan bahwa satu tingkat energi pertama atau keadaan dasar. Untuk nol yang kedua itu merupakan bilangan kuantum L, yaitu artinya orbital S yang berbentuk sferis. Dan nol yang terakhir itu adalah bilangan kuantum M, di mana pada nol yang terakhir ini menjelaskan terkait atau menunjukkan tidak adanya orientasi sudut pada keadaan ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa makna dari indeks bawah 100 pada fungsi gelombang pesta itu adalah menggambarkan fungsi gelombang elektron dalam keadaan paling stabil dan paling sederhana, yaitu orbital 1s pada atom hidrogen. Itulah penjelasan apa makna dari indeks bawah 100 pada fungsi gelombang Pesai. Jadi, kita sudah tidak kebingungan lagi apa arti dari angka 100 ini. Selanjutnya kita menuju pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua kita membahas terkait apa itu konstanta A0.
dan berapakah nilainya. Jadi, konstanta A0 itu merupakan jari-jari Bohr. Artinya, jarak antara elektron dari inti atom pada keadaan dasar atom hidrogen. Nah, untuk nilainya sendiri itu berapa? Nah, untuk nilainya adalah 4pi epsilon 0 H bar pangkat 2 per ME E pangkat 2. Nah, diketahui nilai numeriknya adalah 5,29 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, itu penjelasan dari konstanta A0. Jadi, kita sudah tidak bertanya-tanya lagi apakah konstanta A0 ini hanya sebatas parameter saja atau apa dan atau memiliki nilai. Kita sudah ketahui dari penjelasan ini bahwa konstanta A0 memiliki nilai numerik yaitu 5,29 kali 10 pangkat min 11 meter. Baik, selanjutnya kita menuju pada pembahasan yang ketiga, di mana saya sudah menyinggung di awal bahwa pembahasan ini sedikit berbeda dengan pembahasan yang satu dan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait pembahasan yang ketiga, di mana sudah saya jelaskan bahwa pembahasan ketiga sudah berbeda kan dengan pembahasan pertama dan kedua. Karena pada pembahasan ini akan kita lakukan perhitungan secara rinci terkait penurunan dari energi kinetik rata-rata elektron dalam atom hidrogen, khususnya pada keadaan dasar. Dalam proses penurunan ini, terdapat beberapa proses yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan keempat proses ini. Baik, kita mulai saja langsung dari proses yang pertama. Nah, proses pertama ini merupakan bentuk fungsi gelombang untuk keadaan dasar atom hidrogen atau yaitu persamaan yang persamaannya yang dapat dituliskan seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan dari fungsi gelombang keadaan dasar. Nah, mengapa kita menggunakan bentuk persamaan seperti ini dan mengapa tidak seperti ini atau seperti yang lainnya? Karena persamaan ini adalah persamaan solusi dari persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen pada keadaan dengan bilangan kuantum utama yang sudah disinggung di awal, yaitu L dan M, dan diketahui juga karena L tidak bergantung pada sudut, maka fungsi ini hanya bergantung pada R, yaitu jarak dari inti. Nah, selanjutnya kita menuju pada pembahasan proses yang kedua, yaitu rumus energi kinetik rata-rata. Nah, biasanya pada saat kita mendengarkan energi kinetik itu kita ketahui rumus yang sering kita ketahui itu adalah E K sama dengan setengah kali M V kuadrat. Nah, rumus ini sebenarnya itu digunakan untuk membahas terkait kecepatan langsung dan rumus ini juga dinyatakan dalam mekanika klasik. Nah, dalam penjelasan ini kita tidak membicarakan terkait kecepatan langsung dan untuk mekanika kuantum sendiri kita dapat menggunakan operator dan menghasilkan persamaan ini. Jadi inilah alasan mengapa kita menggunakan persamaan energi kinetik yang ini bukan yang di atas. Karena kita tidak membicarakan terkait kecepatan langsung dan kita juga membahas terkait mekanika kuantum. Nah, selanjutnya persamaan di bawah ini diperoleh dari mana? Kenapa tiba-tiba ada persamaan ini? Jadi, persamaan ini itu diperoleh dari nilai rata-rata atau harapan dari energi kinetik, sehingga kita memperoleh persamaan yang ini. Nah, seharusnya persamaan ini tuh, jika kalian teliti, pasti kalian sangat-sangat tahu apa yang salah dari persamaan ini. Ya, benar. Yang salah dari persamaan ini adalah kurangnya minus. Harusnya di sini tuh ada minusnya. Mohon maaf, ada salah penulisan. Jadi, sudah kita ketahui mengapa kita menggunakan persamaan ini dan dari mana persamaan ini berasal.
Jadi nanti kita jangan salah lagi pada saat kita menggunakan energi kinetik rata-rata dalam konteks yang apa. Nah, selanjutnya kita beralih pada penjelasan proses yang ketiga, yaitu Laplace dalam koordinat bola. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi gelombang hanya bergantung pada R, maka dapat digunakan bentuk Laplace dalam koordinat bola, yaitu diperoleh persamaan ini. Nah, persamaan ini adalah persamaan khusus yang digunakan untuk fungsi yang hanya bergantung pada R atau sferis simetris. Nah, persamaan di bawah juga sama halnya. Ini dari mana? Kenapa muncul persamaan ini? Nah, persamaan ini sendiri itu diperoleh ketika dilakukan substitusi atau memasukkan ke dalam ekspresi energi kinetik, sehingga kita diperoleh persamaan seperti ini. Nah, mungkin dari kalian muncul pertanyaan atau kenapa tiba-tiba ada 4pi, sedangkan di atas tidak ada atau menyinggung 4pi. Jadi, 4pi ini berasal ketika kita menghitung dalam keadaan 3 dimensi bola. Nah, sehingga volume elemen dV-nya itu menjadi pangkat 2 sin theta, dr sin theta, dan dc. Dan karena tidak bergantung pada sudut tadi, maka integral terhadap sudut itu hanya memberikan hasil 4pi. Nah, dari situlah 4pi itu berasal. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut pada proses yang keempat, yaitu turunan fungsi gelombang. Di mana pada proses keempat ini kita sudah melakukan penurunan, yaitu pada fungsi gelombang. Turunan dari fungsi gelombang sendiri itu terdapat dua, yang nantinya kita akan turunkan ini, di mana turunan pertama dari persamaan ini adalah min 1 per R pangkat 2 pesi R dalam kurung. Nah, ini merupakan persamaan yang sedikit singkat untuk dipersingkat. Untuk lebih jelasnya atau lebih panjangnya itu kita dapat tuliskan min 1 per A 0 E min R per A 0. Nah, ini adalah turunan pertama dari persamaan ini. Nah, untuk turunan yang keduanya adalah dapat dituliskan seperti ini. Min, mohon maaf, bentar. Nah, kita dapat tuliskan 1 per A pangkat 2, A0 pangkat 2, E min R per A0. Jadi kita ketahui bahwa turunan fungsi gelombang dari persamaan ini adalah di mana turunan pertama kita peroleh min 1 per R pangkat 2 atau R kuadrat pasti R dalam kurung, dan di pangkat 2 besi per DR pangkat 2 sama dengan 1 per A 0 pangkat 2 pasti R dalam kurung. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya, selanjutnya kita beralih pada proses 5, 6, dan 7. Baik, proses selanjutnya adalah menyusun integral energi kinetik atau dilakukan penggabungan semua
persamaan. Di mana persamaan ini merupakan persamaan yang awal, yaitu persamaan Laplace dalam koordinat bola, dan kemudian persamaan yang ini adalah persamaan yang sudah kita turunkan dari persamaan fungsi gelombang tadi. Nah, keduanya dilakukan substitusi atau digabungkan sehingga menghasilkan persamaan yang ini. Jadi, kita ketahui persamaan ini diperoleh adalah penggabungan dari dua persamaan, yaitu persamaan Laplace dan persamaan yang dihasilkan dari turunan fungsi gelombang. Nah, selanjutnya persamaan ini diperoleh dari, nah, sebelumnya kita ketahui kan bahwa besi dikali dengan besi adalah menghasilkan besi kuadrat. Dan E min R per A0 dikalikan dengan ini juga, maka akan menghasilkan E min 2R per A0. Nah, jadi hasil ini diperoleh dari yang kita ketahui ini. Selanjutnya, sehingga diperoleh dari persamaan ini, selanjutnya kita lakukan pemisahan dua suku, yaitu di mana suku pertama adalah ini, dan suku keduanya adalah ini. Nah, jadi pemisahan dua suku ini dilakukan untuk menjadikan dua integral sehingga diperoleh persamaan seperti di bawah ini. Nah, jadi integral antara ini dan ini itu diperoleh dari pemisahan atau dikeluarkannya suku pertama dan suku kedua. Kedua, kedua suku tersebut adalah konstanta, sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Nah, konstanta dari R itu artinya nilai tidak berubah saat R berubah, sehingga boleh dikeluarkan. Jadi, selanjutnya kita melakukan atau menyelesaikan nilai dua integral ini secara satu persatu. Nah, kita keluarkan dulu. Kita hitung pada bagian ini dan ini. Nah, dalam perhitungan integral pada suku pertama itu diperoleh A0 pangkat 3 per 4 dan diperoleh pada suku kedua, integral pada suku 2 itu A0 pangkat 2. Nah, hasil yang diperoleh itu dilakukan untuk nantinya dimasukkan pada persamaan utama, di mana persamaan utamanya adalah ini kan, ini tuh persamaan utama. Nah, nilai ini nantinya itu dimasukkan pada bagian ini. Jadi gunanya kita mencari nilai ini dan nilai ini itu untuk dilakukan substitusi nilai hasil akhirnya. Jadi kita peroleh nilai dengan persamaan seperti ini. Jadi nilai ini itu kita peroleh dari perhitungan atau menyelesaikan integral bagian ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita lakukan penyederhanaan di mana nilai ini kita peroleh itu dengan melakukan perhitungan, yaitu dengan melakukan perhitungan secara dipecahkan satu persatu. Nah, saya jelaskan yang pada suku pertama, yaitu A02 dikali dengan A0 pangkat 3 per 4. Nah, kita pecahkan satu-satu itu menjadi seperti ini.
A0 pangkat 3 itu kita satukan dengan A0 pangkat 2. Nah, sehingga kita peroleh menjadi A0 pangkat 1. Namun satunya tidak perlu ditulis. Sehingga dalam pembagian ini itu pangkatnya itu dilakukan pengurangan. Sehingga dari hasil suku pertama kita memperoleh A0 per 4. Nah, dari situlah nilai ini diperoleh. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada suku yang kedua. Sama halnya dengan suku pertama, kita lakukan dengan pecahkan satu persatu, yaitu 2 per A0 dikali dengan A0 pangkat 2 per 4. Nah, kita lakukan sama halnya, yaitu A0 pangkat 2 tadi kita satukan dengan A0 sehingga diperoleh hasil A0. Dan hasil akhirnya adalah A0, maaf, dan hasil akhirnya adalah 2 A0 per 4. Nah, dari situlah nilai dari suku kedua diperoleh. Selanjutnya dilakukan lagi penyederhanaan. Di mana dalam ini tuh dilakukan penggabungan antara ini dan ini sehingga memperoleh nilai hasil akhir seperti ini A0 per 4. Sama halnya perhitungan dilakukan seperti ini. Baik, mungkin kita akan jabarkan saja supaya tidak bingung. Jadi A0 per 4 dikurangi 2 A0 per 4. Nah, mengapa minus? Karena kita anggap dan kita ketahui bahwa di depan ini adalah 1, tapi tidak perlu ditulis. 1 kurangi 2 menghasilkan minus 1, dan tidak perlu 1 ditulis, jadi langsung saja ditulis A0, yaitu minus jangan lupa, minus A0 per 4. Untuk bagian bawah tidak perlu dikurangi karena mereka penyebut sama-sama. Untuk selanjutnya, setelah ini dihasilkan, dilakukan penyederhanaan kembali sehingga kita memperoleh hasil akhir yaitu EK sama dengan H bar pangkat 2 per 2 ME A K0 pangkat 2. Namun ini bukan hasil akhir dari akhir. Selanjutnya kita masih ada perhitungan dengan melakukan substitusi menggunakan nilai dari setiap parameternya. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita menuju pada perhitungan akhir. Nah, langkah selanjutnya dilakukan substitusi nilai konstanta fisika. Diketahui bahwa Habar itu memiliki nilai konstanta atau nilai numerik 1,005 kali 10 pangkat min 34 Joule. Nah, untuk ME sendiri itu nilai numeriknya atau konstanta fisikanya 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Selanjutnya, untuk A0 sendiri, seperti yang di awal tadi, nilai numeriknya adalah 5,
0,29 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kemudian setelah ini diketahui, kita lakukan substitusi atau memasukkan dalam persamaan yang ada, yaitu di mana nilai H kita masukkan pangkat kedua, kemudian nilai ME kita masukkan dikalikan dengan 2, dan nilai A0 pangkat 2 kita masukkan juga. Nah, setelah kita substitusikan semua, kita memperoleh nilai hasil ini 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule. Namun kita ketahui bahwa nilai satu dari P itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat 9. Lalu kita lakukan perhitungan dengan membagikan antara nilai EK yang kita peroleh ini dengan pembagian nilai 1 EV ini. Jadi, kita memperoleh nilai hasil akhir adalah 13,6 EV. Jadi, kita ketahui bahwa nilai dari EK sama dengan 13,6. Nah, dari situlah asal-usul nilai ini diperoleh. Selanjutnya, karena pembahasan pada pokok pembahasan ketiga sudah selesai dan semoga bisa sedikit membantu dan semoga penjelasan saya cukup bisa dipahami. Selanjutnya kita menuju pada pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir. Di mana pada pembahasan terakhir kita akan melakukan pembahasan terkait energi total pada energi potensial. Kita telah membahas, baik, selanjutnya kita telah memasuki pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang bagaimana cara kita menghitung energi potensial rata-rata dari atom hidrogen dalam keadaan dasar. Nah, kita ketahui bahwa dalam sistem atom hidrogen, energi total elektron merupakan hasil penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, hal ini dapat kita tuliskan sebagai persamaan. Nah, kita bisa tuliskan dengan persamaan ini. Artinya, energi total merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, karena ini adalah sistem kuantum, maka kita menggunakan notasi nilai harap atau ekspektasi dengan persamaan yang ini. Menggunakan persamaan yang ini. Dalam ini kita ketahui telah memperoleh energi total sama dengan jumlah dari energi kinetik rata-rata dan energi potensial rata-rata. Nah, sekarang kita akan menghitung energi potensial rata-rata, maka kita tinggal menyusun ulang persamaan yang ini tadi ke dalam persamaan yang ini. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa kita telah memperoleh nilai energi kinetiknya. Kita ketahui bahwa nilai energi kinetik adalah 13,6 eV dan energi totalnya itu adalah min 13,6 per eV. Jadi kita tinggal mensubstitusikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan dari energi total sehingga kita dapat langsung memasukkan nilai dari energi total yaitu 13,6 dan kita juga masukkan nilai dari energi kinetik yaitu 13 plus atau positif 13 min 6. Sehingga dari proses penjumlahan atau pengoperasian ini kita memperoleh nilai energi potensial rata-rata adalah min 27,2. Nah, itulah hasil dari
energi potensial rata-rata dalam keadaan atom H. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah pada pembahasan yang terakhir, itu artinya video ini telah selesai, pembahasan video ini telah selesai. Dengan demikian, video pembahasan ini saya sampaikan mulai dari notasi fungsi gelombang, konstanta Bohr, hingga energi kinetik dan energi potensial dalam atom hidrogen. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep dasar fisika kuantum secara lebih mudah. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kata yang kurang mengerti atau penjelasan saya yang sedikit berbelit-belit atau berlibat-libat, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.